menjelaskan berita yang ada di media cetak tentang DPR harus segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Selamat menonton. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan topik masalah yang kami ambil yang berkaitan dengan DPR harus segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru memperkenalkan lembaga hukum baru yang disebut dengan perampasan aset, yang merupakan perluasan dari konsep perampasan barang bukti dalam hukum pidana tradisional. Lembaga ini memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana, bahkan dalam proses hukum yang terpisah dari penuntutan pelakunya. Artinya, aset tersebut dapat dirampas melalui gugatan perdata di pengadilan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, asalkan dapat dibuktikan bahwa aset tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kejahatan. Tujuannya adalah untuk memutuskan mata rantai ekonomi kejahatan, merampas hasil dan instrumen tindak pidana seperti uang, properti, atau kendaraan yang digunakan untuk kejahatan, serta mencegah dan memberantas korupsi, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya dengan lebih efektif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dan kendala. Yang pertama dalam aspek politik, yaitu adanya kepentingan elit politik dan pelaku bisnis yang terancam memunculkan resistensi serta tarik ulur kewenangan antar lembaga negara. Yang kedua, dari aspek hukum, yaitu perdebatan terkait perlindungan HAM, asas kepastian hukum, serta potensi tumpang tindih dengan regulasi lain. Selain itu, ada resiko penanggulangan kewenangan aparat. Selanjutnya, tantangan dan kendala dalam aspek teknis dan implementasi, yaitu mekanisme pembuktian terbalik dianggap membebani masyarakat ditambah keterbatasan kapasitas aparat dan kelembagaan yang belum siap secara sistem, administrasi, maupun koordinasi. Yang berikutnya atau yang poin yang terakhir, yaitu aspek sosial dan ekonomi, yaitu kekhawatiran sebagian masyarakat akan kriminalisasi aset serta masalah nilai ekonomi aset sitaan yang sulit dikelola dan Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang potensi peluang pengesahan. Nah teman-teman, RUU perampasan aset ini dinilai memiliki peluang besar untuk segera disahkan, mengingat RUU ini telah dibahas sejak 2018 dengan kajian yang panjang serta adanya dorongan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, Prof. Dr. Yeni Widowati, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menegaskan bahwa regulasi ini mendesak karena tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, melainkan seluruh kejahatan yang menghasilkan aset ilegal. RUU ini juga memperkuat kepastian hukum melalui mekanisme penelusuran hingga pelanggaran aset. Meskipun berpotensi menimbulkan perdebatan pada pembentukan lembaga pengelola aset di wilayah Kementerian Keuangan, meski ada celah hukum yang mungkin muncul, urgensi pengesahannya tetap tinggi. Baik, itu penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensi tantangan dan kendala dalam pengesahan RUU perampasan aset. Bagi tantangan ini ada beberapa aspek yang mempengaruhi. Yang pertama ada aspek politik, yang kedua aspek hukum, yang ketiga aspek teknis dan juga implementasi, dan yang aspek keempat sosial dan ekonomi. Langsung saja pada aspek politik ini menyangkut poin kepentingan politik dan ekonomi. RUU ini berpotensi menyentuh kepentingan elit politik dan juga para pelaku usaha yang memiliki aset bermasalah, sehingga memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Poin yang kedua, pada aspek politik ini terdapat tarik ulur antar lembaga yang dimana pemerintah seperti DPR dan juga aparat penegak hukum kerap berbeda pendapat, yang dimana pendapat ini terkait kewenangan, prosedur, serta batasan penerapan dari RUU ini. Aspek yang kedua yaitu aspek hukum, yang dimana termuat bahwa prinsip HAM dan kepastian hukum ini memicu suatu perdebatan apakah perampasan aset tanpa menunggu putusan IKRA ini melanggar asas hak pemilikan. Aspek yang ketiga adalah aspek teknis dan implementasi. Pada poin pertama yaitu pembuktian terbalik, yang dimana mekanisme yang membebankan pemilik untuk membuktikan legalitas masih menuai perdebatan karena dianggap memberatkan. Yang keempat ada aspek sosial dan ekonomi, yang dimana penolakan masyarakat ini dalam artian bahwa sebagian kelompok terutama kalangan pengusaha dan pejabat khawatir adanya potensi kriminalisasi aset.
Poin kedua yaitu nilai ekonomi aset, yang dimana aset yang dirampas ini sering bermasalah, sulit dikelola, dan juga rentan kehilangan nilai sehingga berpotensi untuk memicu sengketa. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Berikutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman yang akan menjelaskan. Baik, materi yang berikut saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, di mana pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset melibatkan sejumlah pihak penting. DPR Republik Indonesia menjadi lembaga utama yang menentukan apakah rancangan undang-undang ini akan disahkan atau tidak. Dari pihak eksekutif, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan inisiatif yang sebelumnya telah digagas oleh Presiden Joko Widodo. Dukungan politik cukup kuat datang dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, terdiri dari partai-partai seperti Golkar, Garinda, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Sementara itu, PDI Perjuangan mengambil posisi sebagai oposisi. Selain aktor politik, ada pula pakar hukum seperti Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, yang memberikan pandangan kritis terkait tantangan pembahasan rancangan undang-undang ini. Yusril Iza Mahendra juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan proses legislasi tersebut. Dengan konfigurasi politik yang ada, kesungguhan DPR sangat berperan dalam menentukan keberlanjutan rancangan undang-undang perampasan aset. Sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Penjelasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, materi berikutnya saya akan menjelaskan mengapa RUU harus disahkan. Jadi, RUU perampasan aset perlu segera disahkan karena dianggap sebagai instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Meski wacana ini sudah muncul sejak 2008 dan baru masuk prolegnas prioritas pada 2023, pembahasannya sering tertunda karena harus menyesuaikan dengan aturan lain seperti KUHP, KUHAP, UU Tipikor, dan TPPU agar tidak tumbang tindih. Substansi utama RUU ini adalah memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku, baik melalui mekanisme perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana maupun dengan pembuktian terbalik terbatas oleh tertuduh atau ahli warisnya. Dengan adanya aturan ini, aset negara dapat dikelola secara profesional dan transparan melalui PPPA, Kejaksaan, dan KPK sehingga benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi di mata dunia. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari beberapa penjelasan teman-teman saya bahwa RUU perampasan aset merupakan instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir dengan memutus aliran ekonomi hasil tindak pidana bahkan tanpa menunggu putusan pidana inkrah. Regulasi ini memiliki peluang besar untuk disahkan karena didukung Presiden Prabowo dan mayoritas politik di parlemen, meski masih menghadapi resistensi dari sebagian elit, perdebatan hukum, serta tantangan teknis seperti mekanisme pembuktian terbalik dan pengelolaan aset sitaan. Urgensinya tetap tinggi karena aset hasil kejahatan dapat kembali dikelola negara secara transparan bagi kesejahteraan rakyat dan menunjukkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, kekuatan politik DPR berperan penting dalam menentukan nasib RUU ini. Dominasi partai politik, dukungan kelompok kepentingan, legitimasi publik, kualitas anggota, serta hubungan DPR dengan pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Jika faktor-faktor tersebut berjalan sinergis, DPR memiliki potensi strategi untuk mempercepat pengesahan RUU perampasan aset sebagai bagian dari agenda politik nasional. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami harap video ini dapat membawa wawasan bagi teman-teman